bekerja sama menanam tanaman. Kelompok 1 kelas 86 mandiri, giat dan rendah hati. Kelompok kami kelompok paling kompak, bersaudara mengutamakan budaya. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan lagu sistem rangka kami. 1, 2, 3, ya. Kami kelompok 1 kelas 86 membahas tentang sistem rangka manusia. Anggota kelompok 1, saya Aril. Ayo belajar rasa Latin rangka manusia. Sistem rangka tubuh manusia, bagian kepala dan bahasa Latinnya. Tulang dahi disebut frontal, tulang tubuh parietal namanya. Tulang kepala belakang, hospital bahasa Latinnya. Tulang hidung atau disebut nasal, tulang pelipis temporal. Rahang atas disebut mandibula, rahang bawah maksila. Selanjutnya bagian badan pada tubuh manusia dan bahasa Latinnya. Hujan. Tulang dada disebut sternum, tulang penguntit disebut radius. Kemudian ada tulang rusuk yang terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, 7 tulang rusuk sejati atau fossa vera. Yang kedua, 7 tulang rusuk palsu atau fossa spuria. Yang terakhir, 2 tulang rusuk melayang atau fossa fluentes. Tulang hasta atau disebut ulna, tulang rusuk atau ribs. Tulang belingkar yaitu scapula dengan atas humerus. Tulang pinggang ada 5 ruasnya dengan rata kumbales. Selanjutnya bagian kaki pada tubuh manusia dan bahasa Latinnya. Tulang paha disebut femur, tulang leher patella, tulang betis fibula, tulang pergelangan kaki tarsal, tulang kering disebut tibia. 10 tulang telapak kaki atau disebut metatarsal. Tulang pergelangan disebut tarsal. Tulang dari kaki phalanges
dari kelompok 1. Teman, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi rangka mancia. Jadi fungsi rangka mancia itu tulang yang berada di dalam tubuh kita semua. Jadi fungsi rangka mancia adalah memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang pening, tempat melekat otot, dan tempat pembentukan sel darah. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tulang frontal. Tulang frontal yang terletak di sini yaitu berbentuk tipis. Tulang frontal juga dikenal dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otot, sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tulang ubun-ubun yaitu yang terletak di sini. Jadi tulang ubun-ubun bukan merupakan tulang, melainkan jaringan mesenkin yang lunak di antara pelat tulang tengkorak. Salah satu fungsinya adalah membuat tengkorak menjadi fleksibel sehingga bayi lebih mudah melewati jalan lahir. Teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tulang hidung yaitu yang terletak di sini. Jadi tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kantung hidung manusia. Ada tulang kepala. Tulang kepala yang terletak di sini ada yang biasa disebut dengan tulang puluh, adalah tempat tulang rusuk yang pertama melekat sesudah yang kedua. Tulang ini dinamakan tulang kepala atau ulu sebab secara anatomi ada di bagian teratas dari tulang dada. Sifat tulang ini kokoh sehingga bisa melindungi bagian lain yang ada di bawahnya dan tentu organ di bagian dalamnya. Di sini ada tulang rusuk yang terletak di sini. Tulang rusuk merupakan struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada, yakni jantung, paru-paru, dan lainnya. Meski begitu, tulang rusuk mempunyai fungsi yang lain, yaitu membantu dalam pernapasan. Tulang rusuk palsu yang terletak di sini. Fungsi dari tulang rusuk palsu ialah melindungi organ tubuh seperti dada, paru-paru, dan lainnya. Karena tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang memiliki 3 pasang rusuk palsu di sebelah dada kiri. Selanjutnya ada tulang rusuk belayang yang terletak di sini. Tulang rusuk belayang bekerja sama dengan tulang rusuk palsu untuk memberikan kebebasan dan memungkinkan adanya pengembangan pada bagian bawah tulang rusuk guna memberikan ruang gerak pada diafragma. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari tulang utama. Fungsi tulang utama yang tidak banyak kita sadari adalah untuk menopang tubuh. Tulang berperan sebagai rangka yang menjadikan tubuh kita berdiri kokoh dan bergerak. Misalnya saja tulang belakang membantu punggung supaya dapat tegak baik ketika berdiri maupun duduk. Ini adalah fungsi dari tulang belakang yang terletak di sini. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Tak hanya itu, struktur tulang belakang berperan besar dalam melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Ini adalah fungsi dari tulang punggung. Tulang punggung memberikan struktur yang menyangkal tubuh, serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan antara anak dan tubuh, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta pengendalian tulang pinggang. Tulang pinggang yang terletak di bagian sini. Fungsi terpenting dari tulang pinggang adalah sebagai pelindung susunan saraf yang melintas panjang tulang belakang. Dorongan yang terdapat di dalam rongga perut. Bisa dibayangkan bagaimana jika tulang pinggang atau tulang belakang bawah ini mengalami gangguan. Tulang ekor yang terletak di bagian sini. Jadi tulang ekor terdiri dari bagian belakang yang menyatu membentuk satu tulang kecil. Tulang ini berperan dalam menahan beban dan menjadi pusat konsentrasi yang baik. Jadi saat Anda mengambil langkah yang berat, tulang belakang membawa satu dan tulang ekor membantu memberi Anda kekuatan untuk mengangkatnya. Tulang selangka. Tulang selangka terletak di kanan dan di kiri di dada bagian atas, tepat di bawah leher. Bentuk tulang selangka memanjang dan posisinya melintang menghubungkan tulang dada dengan lengan. Salah satu fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar dapat bergerak secara leluasa. Tulang bingkai yang terletak di bagian sini. Pada proses dehidrasi, bagian tulang ini membantu pergerakan korset dan otot di dada agar mampu ke depan dan ke belakang. Sedangkan elevasi dan depresi pada skapula mampu membantu dalam pergerakan seluruh paku agar bisa ke atas dan ke bawah. Nah, yang selanjutnya adalah tulang humerus atau lengan atas yang terletak di sini. Fungsi dari tulang humerus adalah
berfungsi menunjang gerak tangan dan bahu. Nah, yang selanjutnya adalah tulang pengumpil yang terletak di sini. Nah, fungsi utama dan paling penting dari tulang pengumpil adalah untuk menyusun kerangka lengan bawah. Penyusunan kerangka ini adalah bagian dari rangka alat gerak dari manusia atau biasa disebut ekstremitas dari menimun letih. Ini adalah tulang hasta yang terletak di sini. Fungsi tulang hasta adalah untuk membantu rotasi. Rotasi ini memungkinkan fungsi maksimal pergelangan tangan dan tangan karena jangkauan gerak yang meningkat. Yang terakhir adalah tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan tidak hanya berfungsi membantu pergerakan tangan, tetapi juga berfungsi untuk menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas secara normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulang telapak tangan. Fungsi utama dari jenis telapak tulang telapak tangan ini ialah sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari sehingga menjadi bentuk kerangka tangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang jari tangan yang berada di puncak. Fungsi tulang jari tangan bukan hanya untuk menggerakkan jemari saja. Fungsinya jemari tangan ada digerakkan oleh tarikan otot pada lengan tangan bagian bawah. Sekarang saya akan menjelaskan tulang panggul. Tulang panggul terletak di bawah bagian perut di antara kedua tulang panggul. Tulang ini berfungsi sebagai penjaga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tulang rusuk. Tulang rusuk bertugas menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi. Kemaluan, tulang kemaluan atau pubic bone terletak di area pinggul, tepatnya di bawah perut. Fungsi tulang kemaluan yakni untuk menyangga serta melindungi organ reproduksi, saluran kemih dan pencernaan. Kita ada tulang paha. Salah satu fungsi utama tulang paha adalah untuk menopang berat tubuh pada kaki sementara semua tulang kaki lainnya melekat pada bagian bawah tulang paha. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tulang lutut. Tulang tempurung lutut atau tulang lutut atau patella adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal akan bersendi dengan tulang paha. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tulang betis. Tulang betis adalah untuk menjaga keseimbangan kaki bagian bawah. Selain itu, tulang ini juga berfungsi sebagai pengingat untuk menopang berat tubuh dan memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Nah, selanjutnya adalah tulang pergelangan kaki. Fungsi tulang pergelangan kaki yang utama adalah menahan beban dan memberikan keseimbangan pada tubuh. Kaki dan pergelangan kaki membentuk sistem kompleks yang terdiri 28 tulang, 33 sendi, 112 ligamen, digantikan oleh 13 otot insi dan 21 otot insi. Ada tidak pertama dari telapak kaki, yaitu fungsi berat, fungsi berat keseimbangan postur, menjaga keseimbangan postur ketika sedang berdiri dan berjalan. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan tulang jari kaki. Selain berfungsi sebagai tumpuan berat badan, fungsi tulang jari kaki lainnya adalah sebagai penjaga keseimbangan ketika Anda bergerak, terutama saat berlari atau berjalan.